Apa sih maksudnya rukun Islam? Nanti diartikan di depan. Dan bagaimana caranya menyampaikannya rukun Islam. Terus bermula barang yang ada tersebut tidak dari kitab, kebanyakannya adalah menerangkan tentang kitab fikih, tentang sehari-hari. Begitu berarti seperti nanti ke kamar mandi bagaimana caranya, doanya apa, terus makan, dan semua ada. Ilmu sehari-hari nanti di kitab ini ada semua, ya. Nah, ini adalah kitab yang muktamad. Muktamad itu tidak diragukan lagi, tidak ada doi, ya. Tetapi muktamad itu adalah salah satu pelajaran yang tidak diragukan lagi. Kalau bahasa cepatnya, ya, ringkasnya, tidak ada keraguan, berarti benar harus kita amalkan. Muktamad seperti itu artinya. Dan kitab ini aslinya Arab, karena Habib Usman itu tahu bahwa orang Jakarta itu nanti suatu hari nanti banyak orang yang gak mau belajar kitab kuning. Kenapa? Pusing. Nah, maka saya lah bahasa Melayu tuh, aduh ya, udah ketahuan nih sama Habib Usman. Coba kalau Habib Usman gak mikir seperti itu, ya, kita mungkin kitab Sapinah, ya, Sapinah kan susah. Kalau kita belajar kitab Sapinah, kenapa? Gak ada patah doma sukunnya, gimana bacanya, susah, ya. Nah itu, karena Habib Usman tahu bahwa nanti di Jakarta banyak orang pinter, banyak orang yang mau ngaji. Nah, tetapi kebanyakan orang gak ngerti bahasa Arab. Saya lah bahasa Melayu itu, ya. Nanti ada di manakibnya Habib Usman. Jadi Habib Usman itu udah tahu suatu hari nanti Jakarta ini akan menjadi kota, ya. Dan di kota ini pasti banyak orang-orang yang datang ke kota ini, ya. Di seluruh Indonesia banyak di Jakarta, ya. Itu bukan orang Sunda aja, Jawa, ya, Batak semua ada, ya. Seluruh daerah ada semua. Makanya kata Habib Usman, percuma meskipun pada pinter juga tapi nggak mau baca kitab. Nah, inilah karomahnya Habib Usman. Di sini nanti ada di depan tentang masalah doa. Kalau doa dicantumkan, ya, lihat halaman berapa tuh? Halaman 3, ya. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, itu diajarin. Nah, itu adalah logat gantung atau pakai Arab gantung, ya. Kalau di kitab kuning pasti maknain kitabnya seperti itu, gantung. Kita lihat contohnya di halaman 3. Atasnya Arabnya, bawah artinya. Nah, kalau makna kitab gundul itu atau kitab-kitab yang tidak ada harkatnya, tanda bisa seperti itu, miring, ya, miring. Sebutnya pakai gantung logot. Nah, ini adalah salah satu biar kita cepat paham, biar kita cepat mengerti dan mudah dipelajari. Nah, itu sebab asal usulnya kenapa Habib Usman mengarang kitab ini. Pasal yang pertama, ya, diberitahukan bahwa semua orang mukallaf, yakni orang yang akil balik. Akil itu berakal, balik itu udah masuk kepada hitungan orang balik. Kalau laki-laki kan 15 tahun. Ya, kalau sekarang 12 tahun juga udah balik sekarang, karena apa? Udah pacaran. Ya, kalau makna-makna para ulama, setiap anak itu udah pacaran itu disebut balik. Meskipun belum keluar mani, meskipun belum keluar haid. Ya. Tetapi, ya, ilmu fikih, laki-laki itu sempurna balik 15 tahun atau 13 tahun. Kalau perempuan 12 tahun atau 9 tahun. Setiap keluar haid itu disebut balik. Tetapi para ulama, salah satunya Mama Suhaimi pada rincang ahli fikih, setiap orang yang udah pacaran, suka sama cuka, pacaran, apalagi udah naik motor berdua, meskipun itu belum 12 tahun, perempuannya belum 12 tahun, kalau udah pacaran itu disebut balik, ya. Tawajib menurut ilmu. Menurut ilmu yang mana? Pekerjaan atau yang berkaitan dengan agama Islam. Mana kaitan agama Islam? Ya sholat kita harus pelajari. Kita mah sholat gak mau dipelajari, kita seolah gampang. Wudhu gak dipelajari, seolah gampang. Cuman mencuci muka, tangan kanan, mengusap rambut, terus mencuci kaki, kedua kaki, ya. Gitu doang, iya gampang kalau cara praktek, ya. Tetapi kan wudhu itu ada wudhu dohir, ada wudhu batin. Kalau wudhu dohir berarti mencuci muka, mencuci tangan kanan, tangan kiri, rambut, kaki. Nah, mana wudhu batin? Wudhu batin itu kita kan mencuci muka. Setiap mencuci muka itu berarti dosa-dosa mata, ya kan, dosa-dosa hidung, dosa-dosa yang berkaitan dengan muka itu diampuni. Mana yang disebut wudhu batin?
kita itu mata itu tidak suka melihat maksiat. Kita makan wudu aja, tapi mata masih suka maksiat. Oh berarti batinnya belum berwudu. Ya, makanya wudu dohir, wudu batin. Wudu dohir ya air. Tetapi maksud bahwa itu bagaimana caranya di saat kita mata ini senang membaca kitab, senang membaca Quran, senang melihat muka ulama, kita makan mata kita mah baca kitab. Aduh, ini apa nih? Aduh, bentar lagi juga. Ya gitu. Kenapa? Ya itu makanya wudu kita mah belum nyampe ke batin, baru dohir. Padahal Rasul mengajarkan wudu dohir itu biar apa? Biar batinnya gua berwudu, jangan dohirnya doang. Gitu. Kalau kita artikan wudu itu ada hakikatnya. Ya salah satunya disebut hakikat itu adalah wudu batin, gitu. Ya. Kita belajar menguatin nih. Aduh, saya tadi baca status orang kuat 1 jam atau baca-baca yang lain kuat, tapi baca kitab kuat nggak kagak nih? Nah, baca Quran kita kuatnya nih 1 jam, ya. Terus kita nonton film yang apa yang rame kita yang bermaksiat suka, bagian nonton yang Islami kita kuat kagak? Itu aja belajar. Ya, nggak bisa datang sendiri. Ya. Oh betul. Nah berarti kalau tanpa guru kita tetap kita ngaji sama guru, selebihnya di rumah boleh ngelihat yang lain-lain itu seperti ceramah lain ya. Nah ini yang disebut tadi itu pasal yang pertama adalah wajib segala ya, wajib kepada orang yang akil balik atau menuntut segala pekerjaan yang berkaitan dengan agama. Nah, kita maka kalau sekarang kan tahu wudunya itu seperti itu doang kan, wudu dohir doang. Nah makanya kok wudu gampang ya? Ya iya kita nggak ngaji, coba ngaji wudu itu seperti apa. Contohnya kita nggak cukup wudu dohir, harus wudu batin kita belajar. Mulai dari sekarang nih, saya tadi baca koran, lihat berita-berita apa harian Kompas kuat setengah jam. Saya kuat nggak baca koran 1 jam, setengah jam. Iya belajar sepeda. Kenapa? Kita tadi sebelum duhur wudu, sebelum asar wudu, sebelum maghrib wudu, sebelum isya wudu, sebelum subuh wudu. Tahu wudu kita itu coba jangan dohir doang, wudu batin. Nah, kedua wudu dohir kita mencuci tangan kanan. Tangan kanan nih, bisa nggak kita kuat nggak megang kitab? Megang kitab ini apa? Setiap ada pengajian kita bawa kitab. Kemarin kita nggak mau. Lebih baik bawa HP dibandingkan bawa kitab. Berarti kita wudu kita masih dohir. Dohir. Ya. Dohir. Banyak dohir. Kenapa? Kita tidak boleh HP karena HP itu bercampur dengan kalau ini kan nggak campur, ini asli bagusnya. Kalau ini kan campur. Mungkin kita ngetik ini baik, mungkin ketik yang lain nggak baik. Bukan nggak boleh. Makanya para ulama kalau ngaji itu bawa kitab ya banyak pahala. Pahalanya apa? 1 membawa, kedua menyimpan, ketiga membuka, kelima melihat, keempat mendengar, kelima menulis, keenam kita membaca, ketujuh terserah mau diamalkan apa. Itu pahalanya banyak. Kalau nggak bawa ini cepat, pahala cuma 1, duduk doang. Udah. Kalau bawa kitab apa? Bawa pahala. Insyaallah ini ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga. Kenapa ya ilmu fikih? Kenapa ilmu fikih mengantarkan surga? Ya kan kita nggak sah sholatnya kalau nggak wudu kan? Gitu. Nggak sah baca Qurannya, megang Qurannya kalau kita nggak wudu. Sedangkan kita harus mempelajari ilmu wudu yang ada di mana? Ya mungkin salah satu kitab Irsyadul Anak. Yang ketiga, kita mencuci tangan kiri itu wudu dohir. Mana wudu batinnya? Mana wudu batinnya tangan kiri? Nah, kemanfaatan tangan kiri apa? Selain tangan kanan apa? Kita tangan mungkin megang Quran, megang kitab, megang HP. Kebaikan banyak ini. Ini apa? Cebok. Cebok. Dohir. Ini batinnya bukan dohir. Kalau dohir kan nyebok. Ini mah kalau wudu batin, tangan kiri apa? Ayo, wudu batin tangan kiri apa? Wudu batinnya. Kalau megang-megang ini berarti dohirnya. Ini tuh, saya megangnya dohir. Ini batinnya apa? Ya kan? Apa? Menikmati. Wudu batin apa? Ayo. Mengingatkan akan dosa. Wudu batinnya apa ini tangan kiri ini? Ya kan? Tadi kan saya kalau tangan kanan kan
Ini kan bawa kitab, Ya. bawa Quran. Ini kan tangan kanan kan? Berarti kita kalau ngaji gak bawa Quran, bawa kitab, kita begini bawa, oh berarti kita belum dohir. Kita batinnya belum. Kenapa? Tangan ini belum suka megang Quran, tangan ini belum suka membawa Quran, tangan ini belum bisa menolong orang, tangan ini belum bisa megang-megang atau yang baik-baik. Berarti itu kita belum bisa wudu batin. Kalau tangan kiri, wudu batinnya apa? Ngambil rokok temen. Ayo. Pembantunya apa? Tembok. Ayo, apa? Dohir itu, dengar si dohir ya. Ayo. Coba minum kopinya dulu biar pintar dikit ya. Apa? Hah? Iya, mencoba gimana? Ustad. Ustad. Agak tengah. Ya, kita ulang lagi nih ya. Agak tengah. Kan wudu dohir kan kita mencuci tangan kanan. Kenapa harus mencuci tangan kanan? Biar tangan ini mau megang kitab, biar tangan ini mau membawa kitab. Membawa itu adalah mencuci tangan kanan. Jadi kalau kita mencuci tangan kan gini kan? Gitu kan? Ini cuci dohir, cuci batin apa? Biar tangan ini saya wudu dohir itu, biar tangan ini mau bawa Quran, mau bawa kitab, mau menolong orang yang lagi apa kesusahan pakai tangan ini nih. Nah ya kan? Berarti berbuat kebaikan tanpa kita didorong terkepaksaan, berarti itu sebutnya wudu batinnya tangan kanan. Kalau tangan kiri Saksinya. tangan kiri apa? Saksi. Ayo. Nah, belajar ngaji yang kayak gitu ayo. Ya. Hah? Menyempurkannya kan gimana? Supaya walaupun dohirnya itu bersih, Ya. tapi ini bisa untuk melengkapi kebaikan dari kanan. Kebaikan kanan. Contohnya? Dikir. Ambil dompet sebelah kiri, tangan kiri, dompet ini lagi megang Quran. Tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak usah tahu. Oh, nggak usah tahu. Ya. Terus fungsi tangan kiri apa? Justru harus cari fungsinya tangan kiri itu. Pakai apa melengkapinya? Ayolah sambil main ngerokok. Biasa kan ngerokok itu kan biar apa inspirasi itu ada, ya kan? Setiap apa serupunnya kopi, terus kita setiap menghisap rokok itu kan otak kita itu kata orang itu yang ngerokok ngopi itu otak tambah pintar. Coba hisap dulu rokoknya. Bantu menolong kebaikan tangan kanan. Lihat orang di saat kita melihat siapapun dia, siapapun teman atau sahabat atau siapapun kita yang nggak kenal, nih tangan kiri pergunakan untuk membantu yang lain. Jangan tangan kanan aja kita ambil. Lihat, kalau misalnya gini dua, ya kan? Dua nih. Tuh, ya kan dua kan? Ini semua fungsi itu. Ini membawa ini tuh. Nah, ini kan mungkin kesebutnya kitab. Ini juga tempat tulisan kitab, ya. Kalau diginiin kan jadi semua baik juga. Tapi ada fungsinya tangan kiri. Nah, loh kan? Gini. Cuman kalau di batinnya kan bagiannya gini. Bagiannya kan gini kelihatan. Ya kan? Batinnya nih, batinnya yang tangan kiri. Ya, tangan kiri. Di saat kita membuka kitab nih, lihat. Buka kitab. Tangan ini jangan diam. Di tengah, di tengah, maaf. Duduknya di tengah. Ustaz duduknya di tengah. Oh, Ustaz duduknya di tengah. Paunya aja geser, kalangan pau itu. Udah terusin. Di kamera paling gede pau. Ayo duduknya jangan boros. Nih, biasanya kita mah tangan ini nggak jalan, kita begini. Harusnya gimana? Nah, ini tuh, ini pegang. Biar apa nah? Tapi apa jadi juga ya? Nah, kalau kita makan nggak mau megang ini. Iya. Biasa aja gitu. Rokok. Nah, itu waktu salah satunya batin
tangan ini kalau ini udah berbuat itu jangan sampai nggak ikut ini. Kita makan tangan kiri nggak mau ikut. Kebanyakan tangan kiri ini selalu megang yang kotor, salah satunya kita cebong. Itu mah udah pasti. Bukan pasti. Maka di saat kita melihat orang membawa barang susah, kita ambil tangan kanan ini. Biar sama-sama. Contoh seperti baca kita. Contoh kecilnya, ini pulpen tangan kanan ini bagus. Nah ini pegang. Kalau kita makan tadi ngelihat yang bawah yang lain kan buahnya gini. Ini kan pegang. Berarti gimana? Nah, pegang. Biar mendapatkan nah, ini terus saya juga masa saya nggak mau. Tadi saya megang. Makanya di kitab Salim Ta'alim dijelaskan tangan kanan tangan kiri itu harus seperti seperti mungkin nggak bisa terpisahkan. Bagaimana? Kalau ini berbuat baik kita ikutin berbuat baik ini. Di saat kita ada dua kursi ini kita pegang ini bawah. Karena biar apa? Ini berarti tangan kiri ini mendapatkan pahala gara-gara apa? Pas disimpan di sini kita tuh jadi pahala tuh gara-gara tangan. Kalau kita mah enggak kan pasti gini. Ini atau gini gitu. Tangan ini suka keluar kosong. Nah, itulah salah satu wudhu batinnya. Kalau kita di saat wudhu dohir bisa, wudhu batin belum bisa. Ketiga adalah mengusap rambut. Batinnya mengusap rambut apa? Batinnya mengusap rambut. Wudhu batinnya mengusap rambut. Hah? Wudhunya batinnya mengusap rambut apa? Hah? Melindungi. Melindungi apa? Mengusap rambut kan? Air kan rambut, kan air rambut. Ya kan? Ini kan cara wajibnya wudhu kan mengusap ini kan? Batinnya apa? Batinnya Supaya kepala ini dingin, kemudian pikiran positif. Hah? Batinnya apa? Nah inilah ya. Hah? Membantu Batinnya apa? membantu membasuh juga. Basuh rambut. Dan nih para ulama lihat di kitab sarahnya kitab Sapina dijelaskan wudhu batinnya di saat ngusap rambut ini berapa? Kita itu nggak akan bisa mikir tanpa adanya. Kita pikir itu di sini. Kalau kita ini nggak sehat, kalau yang sehat gimana? Ini nggak sehat, kepala ini pikiran nggak sehat. Ini sehat, gimana kita? Seperti orang apa? Tapi ini pinter, meskipun ini nggak ada tangan, meskipun nggak ada kaki, berguna nggak? Ini pinter, nggak ada tangan, nggak ada kaki, berguna nggak? Berguna kan? Tetapi kalau pikiran kita nggak jalan, tangan ini jalan, kaki jalan, berarti apa? Hah? Sebutnya apa? Gila. Berarti di saat pikiran kita nggak dipakai untuk masalah agama disebutnya, ya itu. Ini air disimpan ke sini apa? Biar kita otak kita ini, pikiran hati ini ke sini ke hati biar bersih. Bersih di sini apa? Dipakai untuk belajar ilmu agama. Berarti kalau kita wudhu tiap hari nggak mau otaknya dipakai aja berarti disebut orang. Ya udah itu. Abang nanya ke Pak Ustaz. Bukan masalah bukan airnya. Hakikat nih. Dohirnya itu airnya kan? Ini kan nih. Kenapa sih harus mengusap rambut? Karena cuma sah wudhunya kalau kita air meskipun satu helai rambut. Sah wudhunya kalau kita mengusap rambut meskipun ada air. Itu kan sebenarnya itu hakikat. Kalau kita artikan kok bisa mengusap air rambut sah sholat gara-gara cuma mengusap. Tapi kalau kita nggak mengusap rambut nggak sah. Kok mengusap air rambut sah sih? Alasannya kenapa? Kenapa? Rambut ini kepala ini mempunyai dalam arti semua kita bisa kebeli rumah, kebeli mobil gara-gara punya rambut. Tapi kalau otak kita nggak jalan, tapi yang ini jalan kan? Ya mungkin kita dalam artikan. Dodo otak. Ya justru itu makanya ada wudhu wudhu dohir. Salah satunya mengusap rambut biar apa? Biar otak kita mau berbuat kebaikan. Salah satunya dipakai. Jadi wudhunya batinnya mengusap rambut apa? Biar kita itu bisa otak itu dipakai berbuat baik.
Tapi kalau kita wudhu tiap hari, tapi otak kita nggak baik-baik, oh berarti kita masih punya dohir doang. Ya berarti saya dulu. Nah berarti kita ngaji ini, berarti kita udah mulai wudhu dohir bisa, wudhu batin bisa. Mana wudhu batin? Bapak mungkin nggak akan mikir kalau nggak mengiru. Ya saya waktunya ngaji kita mikir, oh berarti kita udah lulus wudhu batinnya salah satu kita lulus sabra. Nah itu salah satunya. Terus yang ini terakhir kaki wudhu kaki kanan, kaki kiri ya sama, berarti kaki ini sehat, kita udah mencuci tiap hari. Kita cuci di sini adalah kaki ini jangan berbuat kejelekan aja, kali-kali berbuat kebaikan, ke majelis, ke musola. Kaki ini perjalankan, langkahkan ya. Nah, itu kenapa harus Rasul itu menyuruh mencuci kaki kan, biar apa? Kita dosa-dosa kaki, tadinya kaki maksiat jam 10 tadi, pas duhur kita wudhu jadi terhapus. Pas jam 1 jam 2 kita maksiat, pas asar sholat kita cuci kaki kanan, kita terhapus lagi. Bingo maksiat. Itu